Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk memulai ibadah kita, saya mengundang untuk kita berdoa pribadi lepas pribadi. Kita mulai berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut ibadah kita bersama di rumah kita masing-masing dengan pujian, bagi Dia segala pujian. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita tabiskan ibadah hari Sabat yang kudus ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Nas pembimbing terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hukum kasih dan pengakuan dosa dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan 40 atau kitab Ulangan 6 ayat 5 sampai dengan 9. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam,
iri hati dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengampunan dosa. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharulah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Terambil dalam kitab Amsal 3 ayat yang ke-9. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat
saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mendoakan persembahan kita dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semuanya itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah kita masuk ke dalam firman Tuhan. Untuk itulah, mari kita sambut dengan pujian. Pujilah aku Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari Sabat yang kudus ini, marilah saudaraku yang kekasih, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita untuk dipimpin oleh kebenaran firman Allah. Untuk kita merenungkan bagaimana karya Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh lagi mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarpun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya lawatan Tuhan selalu ada dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami Bapa, dalam setiap apapun Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan selalu ada. Malaikat Tuhan akan menjaga kami. Malaikat Tuhan akan menutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus.
Kami akan mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami, untuk kami diisi dengan firman-Mu Bapa. Untuk kami melampaui hidup ini, untuk kami tetap siap sedia, untuk kami tetap berjaga-jaga, dan kami tetap percaya akan kuasa hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Isi hati Tuhan akan hamba sampaikan. Hamba menyerahkan semua di dalam tangan-Mu Bapa. Persiapanku, perkataanku, biar hikmat, otoritas yang luar biasa. Untuk hamba dapat menyampaikan pesan Tuhan di hari Sabat yang kudus ini Bapa. Dengan penuh dengan sukacita, damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan seluruh kebenaran firman Tuhan hari ini Bapa. Di dalam tangan-Mu saja. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kebenaran firman Tuhan yang akan hamba sampaikan. Biarlah kuasa Roh Kudus selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Cengkram kami semua dengan kuasa darah Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus. Masing-masing dengan kehidupan kami. Untuk kami saling bergandengan tangan. Untuk kami saling menguatkan. Untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami menolak segala bentuk apapun Tuhan Yesus. Kebosanan, kecapean, maupun ketegar tengkukan. Untuk kami tidak mau mendengarkan firman Allah. Dan kami menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Ajarlah kami untuk tetap setia mendengarkan kebenaran firman Allah. Untuk kami dapat bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyambut kebenaran firman Allah di hari Sabat yang kudus ini. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Allah, masih tetap bangkit berdiri, kita akan buka kebenaran firman Allah yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24. Kitab Injil Matius pasal yang ke-24. Ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-44. Firman Tuhan terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24. Ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-44. Judul di sini dikatakan nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kebenaran firman Tuhan hari ini berbicara mengenai berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena kita tahu di zaman akhir ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita tidak tahu akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Di sini firman Tuhan dikatakan berjaga-jagalah, karena itu berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Nah, firman Tuhan hari ini jelas dikatakan di dalam kebenaran firman Allah dari nas pembimbing tadi dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41 berbicara mengenai berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan juga kita bisa dapatkan dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-13. Di sini masih berbicara mengenai berjaga-jaga dan berdoalah. Kitab Markus pasal yang ke-33
Kitab Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-33. Di sini berbicara mengenai nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tertidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Di sini firman Tuhan jelas, saudaraku yang kekasih, kedatangan Yesus tidak lama lagi. Siap sedia, kita akan menerima mahkota kemuliaan. Kita harus tetap berjaga-jaga. Kita harus tetap berdoa. Dan kita bisa juga baca dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-12. Ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-46. Di sini berbicara mengenai kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang dapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini jelas dikatakan dalam kitab kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24, kitab Injil Markus pasal yang ke-13, dan kitab Injil Lukas pasal yang ke-12. Di sini berbicara mengenai kedatangan Yesus. Untuk kita siap sedia, marilah kita lihat dari perjalanan bahtera Nuh. Nabi Nuh terlockdown di dalam bahtera selama lebih daripada 8 bulan. Bersama dengan keluarganya dan binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu. Hujan 40 hari dan 40 malam. Air mengenang selama 150 hari. Nuh menunggu selama 7 hari. Dan ditambah lagi 7 hari lagi. Total 244 hari. Disimpulkan yaitu 8 bulan lebih. Nuh berada di dalam bahtera. Nuh bosan pasti, ya, Nuh takut pasti, ya, Nuh ragu pasti, Nuh bimbang pasti, di luar banjir besar. Tetapi Nuh tidak mengeluh dan Nuh sabar, karena Nuh tahu terkuncinya
dia di dalam bahtera selama itu ialah karena Tuhan mau menyelamatkan dari badai besar bersama dengan keluarganya. Tuhan melindungi bersama dengan keluarga dalam bahtera itu. Jika saja dia tidak taat, apa jadinya bahtera itu? Apa jadinya keluarga Nuh itu? Nuh sudah binasa dengan semua orang yang ada di muka bumi ini. Ketaatan dan kepercayaan akan dilindungi oleh Tuhan. Sudah menyelamatkan Nuh dengan keluarganya. Lalu Tuhan membuat pelangi sebagai janji. Ia tidak akan memusnahkan umatnya manusia lagi di muka bumi ini. Sama seperti kita sekalian saudaraku yang kekasih. Tuhan mau kita diam di rumah. Supaya kita aman dari wabah besar ini. Dari pandemi ini. Tuhan mau kita percaya bahwa Dia melindungi saudara dan saya. Asalkan saja kita mau taat. Asalkan kita saja mau dengar-dengaran. Jangan kita kebanyakan mengeluh. Tetapi haruslah kita bersyukur karena kita aman di dalam rumah. Janji Tuhan tidak pernah Ia ingkari. Pandemi ini besar. Tetapi kita harus yakin Ia tidak akan memusnahkan kita semuanya. Seperti air bah itu. Tuhan berjanji kepada saudara dan saya. Dia akan menepati janjinya asalkan saja saudaraku. Kita mau taat. Kita mau belajar setia. Kita mau dengar-dengaran akan perintah. Ya, yang sudah diperintahkan oleh bangsa dan negara kita ini. Ya, kita harus menjalankan protokol kesehatan. Ya, kita memakai masker. Ya, kita cuci tangan. Kita jauhi daripada kerumunan-kerumunan. Mending kita di rumah. Kita kalau mau pergi keluar, sebatasnya saja keperluan kita apa yang akan kita belanjakan. Mari seringkali kita banyak berdoa. Seringkali kita banyak baca kebenaran firman Allah. Karena inilah janji Tuhan akan digenapi. Tanda-tanda akhir zaman sudah semakin singkat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pujian yang sudah mengatakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Pujian ini mengatakan, saudaraku, Tuhan selalu menjaga saudara dan saya. Tidak selai rambut pun akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Marilah saudaraku kita sadar. Di penghujung tahun ini saudaraku. Banyak sekali kejadian demi kejadian. Diawali dari 2019 sampai dengan 2021 ini. Pandemi ini masih tinggi. Kita sadar, kita waspada. Kenapa ini harus terjadi? Berarti Tuhan izinkan biar kita sadar. Untuk kita bertobat sungguh-sungguh. Jangan lagi kita bermain-main dalam hidup ini. Serahkanlah semua di dalam tangan Tuhan. Yakin dan percayalah. Tuhan akan menjaga kita semua. Tuhan akan melindungi kita semua. Dia akan mengatakan, setiap di rumah depan ambang-ambang pintu, jika terdapat darah domba Allah, malaikat maut itu akan terlewatkan. Mari saudaraku, sebelum itu waktunya tiba. Persiapkanlah bahteramu, persiapkanlah rumah tanggamu, persiapkanlah seluruhnya dengan perlengkapan senjata Allah, yaitu kebenaran firman Allah. Mari saudaraku yang kekasih, jemaatku sekalian, mari kita belajar taat.
Kita belajar setia, kita belajar dengar-dengaran. Tanda-tanda ini menyertai kita semuanya. Dan firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Tubuh memang lemah. Daging memang lemah. Tapi biarlah roh kita jangan sampai lemah. Roh kita tetap bercahaya, roh kita tetap bersukacita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita di dalam hadirat Tuhan. Sebentar lagi kita akan melaksanakan perjamuan asa yang kudus. Kita sadar, kita kembali kepada pribadi kita masing-masing. Ketika kita angkat tubuh dan darah Yesus. Mari saudaraku yang kasih. Kita menghayati begitu pentingnya tubuh dan darah Yesus. Jangan kita main-main dengan tubuh dan darah Yesus yang dia sudah korbankan di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Dia memberikan kasihnya kepada saudara dan saya. Mari saudaraku yang kekasih. Ketika kita angkat cawan perjamuan, kita belajar mengucap syukur. Apa yang Tuhan buat terlalu baik. Biar kebenaran firman Tuhan hari ini, di minggu ini, di hari Sabat yang kudus ini, akan menguatkan kita. Lebih kita cintai Yesus sampai dengan akhir nanti. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa. Untuk kami tetap berjaga-jaga dan berdoa. Karena kami tidak tahu kapan dan waktunya Engkau akan datang. Engkau suruh kami untuk persiapkanlah bahteramu. Persiapkanlah Yerusalemmu. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan kedatangan-Mu Tuhan. Kami tidak mau didapati seperti 5 anak darah yang bodoh. Tidak mempersiapkan pelitanya. Tapi kami mau seperti 5 anak gadis yang bijaksana. Mempersiapkan pelitanya. Sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kami serahkan kebenaran firman Tuhan hari ini di dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kebenaran firman Tuhan di hari Sabat yang kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami serahkan presiden dan wakil presiden. Kami serahkan juga para tim medis. Kami serahkan juga Tuhan Yesus daerah tempat tinggal kami Tuhan. Engkau lawat dengan kasih-Mu. Bukan saja ada kematian yang massal. Tapi ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan menyerahkan kehidupannya di dalam tangan Tuhan. Dan khususnya kami menyerahkan Jemaat Gereja Kristen Oikumene Bumi Mutiara Kasih. Kami serahkan gembala sidang. Kami serahkan para majelis. Kami serahkan juga anak-anak sekolah minggu. Dan kami menyerahkan juga pemuda dan pemudi. Dan kami menyerahkan juga PKB. Kami menyerahkan juga PW. Dan kami serahkan jemaat-Mu di mana saja berada Tuhan. Kau lawat, Engkau berkati Bapak. Kami serahkan juga gembala sidang. Wakil, pemusik, singer, multimedia Tuhan. Dan kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Engkau lawat, Engkau berkati. Dan kami menyerahkan juga Tuhan daerah tempat tinggal kami Bapak. Daerah Bumi Mutiara, daerah Villa Nusa Indah, daerah Bojongkulur, daerah Bubulak. Engkau lawat dengan kasih-Mu. Engkau memberkati daerah Gunung Putri ini Bapak, daerah Bogor ini. Begitu juga dengan DKI Jakarta Bapak. Engkau lawat, Engkau berkati. Jabodetabek Tuhan, Engkau lawat, Engkau berkati Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan juga Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami serahkan dalam tangan. Kau lawat masing-masing kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami akan melaksanakan perjamuan asa yang kudus. Dan dibawakan oleh gembala sidang. Sebelum itu Bapa, sebelum kami memulai Tuhan makan tubuh dan darah Yesus. Terlebih dahulu sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Dan ketika kami mengambil tubuh dan darah Yesus. Ketika kami makan bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih Allah. Lawatan Allah, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami. Engkau memberkatinya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segala sesuatunya, kami serahkan dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kini tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama dengan Tuhan Yesus. Dan untuk itu saya mengundang semua kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Saat yang paling indah ialah saat di mana kami umat dan jemaat-Mu berdiri di hadapan takhta kekudusan dan kemuliaan-Mu, Bapa, untuk melaksanakan dan menerima roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh Kristus dan darah Kristus. Kami akan makan dan kami akan minum. Berkati kami sebagai anak-anak-Mu, Bapa, dan biar kuasa dan mujizat-Mu akan terjadi sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua dalam nama Yesus firman yang hidup. Kami sudah berdoa dan siap masuk dalam pesta perjamuan dengan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam pelayanan perjamuan Tuhan. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, sekarang kita datang dalam pelayanan perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan adalah perbuatan keselamatan Allah yang nyata di dunia ini. Sebab itu, sebelum melaksanakan perjamuan Tuhan, kami memberitahukan beberapa ketentuan bagi jemaat sebagai persiapan diri untuk turun masuk dalam memuliakan perjamuan Tuhan sebagai berikut. Kepada saudara-saudara yang berasal dari Protestan yang sudah sidi, kami mengundang untuk turut memuliakan perjamuan Tuhan. Yang kedua, kepada saudara-saudara yang berasal dari gereja Pentakosta Advent Kemah Injil, Baptis, Katolik, dan lain-lain yang sudah pernah mengikuti perjamuan Tuhan, kami mengundang untuk turut memuliakan perjamuan Tuhan. Dan yang ketiga dan yang terakhir, kepada saudara-saudara yang penuh kerinduan dan bersedia mengikuti perjamuan Tuhan pada saat ini, kami mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Sesungguhnya besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalannya. Siapakah yang tidak taat, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu, ialah yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Ia telah menciptakan segala sesuatu. Oleh karena itu, biar kita membesarkan nama-Nya sambil berseru siang dan malam dengan tidak henti-hentinya bersama-sama dengan malaikat surgawi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Bahwa kekuasaannya memperlakukan segala keadaan kita berada dalam kemenangan dan dalam damai sejahtera Yesus Kristus. Maka dengan penuh sukacita, marilah kita turut mengambil bahagian dalam tanda persekutuan, dalam tanda perbuatan keselamatan bagi segenap manusia
dan bagi segenap dunia. Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, pikul salib mari ikutlah. Aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus, ikut Yesus, ikut selamanya. Ku ikut meski sengsara, ku ikut meski sengsara, ku ikut meski sengsara, saya ikut Yesus Tuhanku. Amin. Penetapan perjamuan Tuhan. Saudara-saudara, dengarlah penetapan perjamuan Tuhan sebagaimana terambil daripada firman Allah dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat ke-23 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Marilah jemaat kekasih-kekasih Kristus, kita masuk dalam pengarahan hati. Supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Firman Allah berkata, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam perjamuan dengan Tuhan. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut
marilah, segala sesuatu sudah tersedia. Kita berdoa. Ya Tuhan, kini tiba saatnya Bapa. Kami akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai gereja-Mu untuk mengambil bagian dalam perjamuan asa yang kudus, untuk memperingati hari kematian Tuhan kami Yesus Kristus ribuan tahun yang lalu. Roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus dan cawan anggur yang adalah lambang daripada darah Kristus. Kami bersama dengan jemaat yang ada di rumah tangga mereka masing-masing, kami akan makan tubuh Kristus dan kami akan minum darah Kristus. Dan biarlah kuasa daripada firman-Mu akan terjadi dalam setiap kehidupan mereka yang pada hari Sabat ini makan roti yang adalah lambang daripada tubuh-Mu dan minum cawan anggur yang adalah lambang daripada darah Kristus. Biarlah kuasa dan mujizat Allah akan terjadi sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang malas membaca firman Allah, malas berdoa, dan malas beribadah. Biar kuasa-Mu Engkau nyatakan pada mereka, supaya mereka tahu, supaya mereka mau datang dan mengikuti apa yang Tuhan Yesus janjikan kepada kami. Supaya kami sama-sama akan memakan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Dan biar mujizat akan terjadi bagi setiap orang yang memakan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Sehingga kuasa Allah itu akan dinyatakan bahwa sungguh Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan telah menyerahkan tubuhnya dan darahnya untuk keselamatan dan keampunan dosa-dosa kami. Supaya salah satu ayat firman berkata bahwa oleh bilur-Mu yang tertumpah di tiang kayu salib itu Bapa akan memberikan kuasa dan mujizat pada kami, sehingga semua anak-anak Tuhan yang sakit disembuhkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai gereja dan sebagai hamba-hamba. Haleluya. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Angkat tinggi lewat kepalamu sambil mengucap syukur. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan untuk ampunan segala dosa kita. Demikian pula cawan anggur ini. Angkat tinggi lewat kepalamu sambil mengucap syukur. Minumlah.
Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keselamatan segala dosa kita. Supaya genaplah salah satu firman-Nya berkata, dan oleh bilurnya setiap orang yang meminum darah Kristus, mereka sudah dijamah dan disembuhkan dari segala penyakit mereka. Dan dengan iman, minumlah. Mari kita berdoa syukur. Ya Tuhan, ya Allah kami, beberapa detik yang baru lalu, kami telah memakan tubuh-Mu dan meminum darah-Mu. Biarlah hari ini, biarlah hari Sabat ini, apa yang sudah kami makan dan kami minum, yaitu tubuh-Mu dan darah-Mu, akan menjadi mujizat. Akan menjadi satu anugerah Allah yang luar biasa. Dan kuasa Allah akan dinyatakan. Dan mujizat Allah akan terjadi. Sehingga yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Dan segala kuasa kegelapan roh penyakit apapun. Yang memisahkan tubuh jiwa dan roh kami. Sampai membawa kematian. Dalam nama Yesus kami ikat, kami tolak. Kami patahkan, kami hancurkan itu Bapa dalam nama Yesus. Dan biar Allah Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus akan turun. Untuk memberkati kami semua, untuk menjaga kami semua. Untuk menjaga dan memberkati setiap usaha dan pekerjaan daripada anak-anak-Mu. Dan biarlah lewat berkat itu, mereka akan sisipkan apa yang bahagian Tuhan. Sehingga mereka akan bertambah-tambah dengan berkat-Mu Bapa untuk kehidupan mereka dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan yang sudah menang dan sudah naik ke surga. Kami menyerahkan semua ini sambil mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Doa berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hati dan pikiran kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji-pujian syukur dengan penuh sukacita dan rasa syukur, marilah kita memuji Tuhan kita yang maha murah,
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkanlah daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari jemaat, kita masuk dalam doa syukur. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang di surga, kami sudah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus melalui perjamuan Tuhan pada hari ini. Kami mau mengucap syukur atas segala kemenangan yang telah meluputkan kami dari cengkraman, dosa, dan kerajaan maut. Teguhkanlah percaya kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan baru dengan penuh sukacita, serta memuji nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dengarkanlah doa kami dan doa semua anak-anak-Mu di segala waktu dan tempat, yang senantiasa mengharapkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam kuasa dan kemuliaannya sebagai Raja semesta alam. Amin. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk mengkuduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkan semua orang dengan segala kewajiban yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Jemaat, untuk mengakhiri ibadah perjamuan kudus pada hari ini, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Angkatlah tanganmu pada Tuhan. Serahkan segala beban kehidupanmu pada Dia. Serahkan segala usaha dan pekerjaanmu pada Dia. Serahkan seluruh keluargamu pada Dia. Dan marilah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera, mulai dari saat ini, esok, terus kekal, sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua untuk menjemput kami semua sebagai anak-anak-Nya. Amin.